Hai Mams, kali ini kita masih membahas minggu kelima kehamilan. Ya, karena memang tahap ini ada banyak hal yang perlu diperhatikan, terutama saat mempersiapkan kunjungan pertama ke dokter kandungan. Untuk mempersiapkan kehamilan berjalan dengan baik, Mams perlu mempersiapkan berbagai riwayat penting yang akan membantu dokter memberikan penanganan yang tepat, mulai dari riwayat kehamilan sebelumnya, apakah pernah mengalami keguguran, aborsi, atau kehamilan ektopik, hingga detail kehamilan sebelumnya jika ini bukan kehamilan pertama. Semua informasi ini akan membantu dokter memahami kondisi tubuh Mams. Tak kalah penting adalah riwayat medis, termasuk penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal. Dokter juga perlu tahu jika Mams sedang menjalani pengobatan tertentu atau jika pernah mengalami prosedur medis seperti pembedahan atau transfusi darah. Selain itu, pastikan Mams juga menyiapkan informasi terkait alergi dan riwayat vaksinasi, termasuk vaksinasi MMR, hepatitis B, atau TDAP. Jangan lupa, gaya hidup Mams juga akan menjadi perhatian, seperti konsumsi alkohol, kopi, dan makanan mentah. Bahkan paparan terhadap lingkungan kerja yang berbahaya juga harus disampaikan. Kesehatan mental dan emosional juga sangat penting. Jika Mams pernah mengalami masalah psikologi seperti depresi atau sedang berada dalam situasi kekerasan rumah tangga, jangan ragu untuk bicara dengan dokter. Dan jika Mams berada dalam kategori kehamilan resiko tinggi, misalnya usia kehamilan di atas 35 tahun atau memiliki riwayat penyakit kronis, konsultasikan langkah-langkah tambahan yang mungkin perlu dilakukan, seperti tes darah dan amniocentesis. Dengan menyiapkan semua data ini, Mams telah mengambil langkah besar untuk memastikan kehamilan yang sehat dan aman, baik untuk Mams sendiri maupun si kecil yang sedang tumbuh. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ulas satu persatu yang harus dipersiapkan saat pertama kali periksa ke dokter. Riwayat medis. Pertama, pernah mengalami gangguan kesehatan yang serius. Nah, dokter di sini bertanya, apakah Mams pernah mengalami masalah kesehatan yang bikin deg-degan? Apapun itu, kalau pernah ada drama kesehatan, gak usah ragu buat cerita. Dokter pengen mastiin Mams sehat walafiat di kehamilan ini. 2. Apakah Mams memiliki diabetes, hipertensi, epilepsi, penyakit ginjal, hepatitis, atau penyakit hati lain, gangguan jantung, gangguan peredaran darah, penyakit paru, kanker, penyakit tiroid, lupus, reumatoid arthritis. Wah, ini daftar lengkapnya penyakit berat nih, kayak checklist buat dokter. Kalau ada di antara penyakit ini yang pernah mampir di hidup Mams, dokter butuh tahu buat mantau lebih detail. Jadi kalau punya salah satu dari penyakit ini, ceritain aja biar dokter bisa servis lebih. 3. Memiliki gangguan pencernaan yang rutin. Gangguan pencernaan juga penting banget buat diceritain loh Mams. Apalagi kalau perut Mams sering ngambek, mungkin dia butuh perhatian khusus selama kehamilan. Jangan lupa sebutkan ya, siapa tahu nanti dapat solusi biar nggak ada drama di toilet. 4. Pernahkah Mams dirawat di rumah sakit? Pernah masuk rumah sakit, entah itu karena penyakit atau kecelakaan kecil? Dokter pengen tahu nih, siapa tahu pengalaman di riwayat dulu bisa jadi referensi buat kesehatan Mams yang sekarang. Yang penting tetap sehat ya Mams, biar nggak ketemu lagi sama infus. 5. Pernah menjalani pembedahan? Kapan dan mengapa? Pernah mengalami masalah dengan anestesi? Kalau Mams pernah naik meja operasi, ceritain juga ke dokter, termasuk kalau ada masalah dengan anestesi. Siapa tahu dulu sempat mabuk berat pas dibius. Pokoknya semua pengalaman surgery Mams bakal berguna banget buat pantauan medis di kehamilan ini. 6. Pernah mengalami transfusi darah. Kalau Mams pernah dapat transfusi darah, itu juga informasi penting buat dokter ya. Soalnya kalau Mams udah pernah mengalami ini, dokter bisa lebih waspada dan siap kalau ada situasi darurat di kehamilan ini.
7. Sedang mengalami pengobatan tertentu saat ini. Lagi minum obat tertentu. Jangan lupa cerita secara detail ya Mams. Dokter perlu tahu biar bisa pastiin obatnya aman buat Mams dan si kecil. Nggak mau kan ada efek samping tak terduga. Jadi lebih baik waspada daripada belakangan menyesal. 8. Terkena infeksi tertentu. Apakah ada anggota keluarga yang mengalami hepatitis atau tuberkulosis? Kalau baru saja sakit atau ada keluarga yang kena penyakit serius kayak hepatitis atau TBC, ini juga wajib diceritain ke dokter ya Mam. Siapa tahu dokter mau ambil langkah preventif biar Mams dan si kecil tetap aman dari serangan makhluk mikro. 9. Tanyakan riwayat kesehatan anggota keluarga. Apakah mereka memiliki diabetes, hipertensi, riwayat stroke, epilepsi, penyakit ginjal, hepatitis, atau penyakit hati lainnya, gangguan jantung, gangguan peredaran darah, penyakit paru, kanker, penyakit tiroid, lupus, atau rheumatoid arthritis. Wah, sekarang giliran keluarga besar yang dicek kesehatannya nih. Kalau ada yang punya penyakit dari daftar ini, Mams perlu kasih tahu dokter ya. Genetik itu bisa jadi faktor penting. Jadi, info ini berguna buat perawatan kehamilan Mams, bukan cuma buat Mams, tapi juga buat calon bayi loh. Kalau suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe buat info kehamilan lainnya. See you di minggu berikutnya, sahabat Bumil. Bye-bye.